Dalam Bhagavata Purana, diceritakan bahwa Dewa Wisnu telah menjelma ke dalam berbagai awatara untuk melindungi Dharma dan menjaga keseimbangan alam semesta. Salah satu inkarnasinya adalah Varaha, yang berwujud babi hutan. Dalam wujud ini, Wisnu membunuh iblis Hiranyaksha, yang telah menyebabkan kerusakan di muka bumi. Kematian Hiranyaksha membawa kedamaian bagi dunia, tetapi meninggalkan luka mendalam di hati adiknya, Hiranyakashipu. Didorong oleh rasa dendam dan kebencian, Hiranyakashipu bertekad untuk menghancurkan Wisnu dan membalas kematian saudaranya. Hiranyakashipu, seorang raja iblis yang sangat kuat dan arogan, merasa dirinya lebih hebat daripada para dewa. Ia ingin menguasai seluruh alam semesta dan menjadi penguasa tunggal tanpa tandingan. Demi mencapai tujuan ini, ia memutuskan untuk bertapa, melakukan penebusan dosa selama bertahun-tahun. Ia bermeditasi dengan penuh konsentrasi, menahan lapar, haus, dan bahkan menghentikan napasnya selama waktu yang sangat lama. Tapa Brata Hiranyakashipu yang luar biasa ini menarik perhatian Dewa Brahma, sang pencipta, yang akhirnya muncul di hadapan Hiranyakashipu untuk memberikan anugerah atas pengabdian kerasnya. Hiranyakashipu memohon, "Berikanlah kepadaku agar aku tidak mati di dalam rumah atau di luar rumah, pada siang hari atau malam hari, tidak di tanah atau di langit. Berikanlah kepadaku agar kematianku tidak disebabkan oleh senjata atau tangan apapun, atau oleh manusia atau hewan apapun. Berikanlah kepadaku agar aku tidak menemui kematian dari entitas apapun, baik yang hidup maupun yang tidak hidup yang diciptakan olehmu. Berikanlah kepadaku, lebih jauh, agar aku tidak dibunuh oleh dewa atau iblis atau oleh organisme dan dewa lainnya." Brahma mengabulkan permintaan Hiranyakashipu, dan ia pun memperoleh anugerah istimewa tersebut. Hiranyakashipu yang menjadi semakin kuat dan tak terkalahkan setelah menerima anugerah Brahma, mulai menganiaya mereka yang merupakan pemuja Wisnu. Dengan anugerah yang melindunginya, tidak mengherankan jika Hiranyakashipu percaya bahwa ia abadi. Hal ini seharusnya membuatnya gembira, tetapi kebahagiaannya dirusak oleh kenyataan bahwa putranya Prahlada adalah pemuja Wisnu. Prahlada adalah seorang pemuja Wisnu yang tiada duanya. Hatinya dipenuhi dengan cinta dan pengabdian kepada Dewa Wisnu. Prahlada menolak untuk mengakui ayahnya sebagai penguasa tertinggi alam semesta. Ketika Hiranyakashipu mengetahui hal ini, ia merasa dihina. Bagaimana mungkin putranya sendiri mengkhianatinya dengan memuja musuh utamanya? Apapun yang dilakukan, dikatakan, atau diancamkan oleh sang raja tidak mampu mengubah pendirian Prahlada, ataupun menggoyahkan keyakinannya. Karena tidak sanggup menanggung pelanggaran seperti itu, Hiranyakashipu mengirim putranya untuk dididik dengan baik di asrama seorang mahaguru. Namun, hal itu ternyata sia-sia karena setiap kali Prahlada pulang untuk mengunjungi Hiranyakashipu, ia hanya berbicara tentang Wisnu. Akhirnya karena tidak dapat membuat Prahlada menyerah, Hiranyakashipu memutuskan untuk membunuh putranya. Ia mencoba segala cara, melemparkannya ke dalam lubang ular, tetapi ular-ular itu menjadi jinak dan tidak melukainya. Membuangnya ke laut, tetapi Prahlada bangkit dari air dan berjalan sampai ke tepian. Mencampur racun dalam makanannya, tetapi itu berubah menjadi rasa manis. Membuat kawanan gajah menyerangnya, tetapi mereka hanya berlari ke arahnya dan bersujud di kakinya. Tak habis akal, Hiranyakashipu kemudian meminta para denawa jahat untuk membakarnya. Lalu mereka menyalakan api dan membakar pondok kayu tempat Prahlada bernaung. Prahlada sama sekali tidak terluka, dan ia melaporkan sesuatu yang membuat ayahnya marah, bahwa melalui api yang berkobar, yang ia lihat hanyalah bunga teratai dan angin sepoi-sepoi harum yang menyelimutinya. Sementara api membakar habis semua yang lain. Para Brahmana yang melayani raja turut menawarkan bantuan untuk melenyapkan Prahlada. Mereka menciptakan makhluk ajaib, seorang wanita yang dapat membakar segalanya hanya dengan satu sentuhan. Namun, saat wanita itu menyentuh Prahlada, tidak terjadi apa-apa padanya. Tidak terpengaruh oleh kegigihan putranya, Hiranyakashipu melemparkannya ke laut, dengan tangan dan kaki terikat.
Anak buahnya kemudian menumpuk lautan dengan batu-batu sehingga Prahlada tidak akan pernah bisa muncul dari kedalamannya. Namun, Wisnu membantunya keluar dari sana juga. Saat Prahlada kembali ke istana ayahnya setelah serangan terakhir itu, Hiranyakashipu memeluk putranya dan keduanya berdamai. Pada suatu ketika, Hiranyakashipu berteriak kepada putranya untuk menunjukkan kepadanya dewa yang maha hadir dan maha tahu itu. Prahlada mengatakan bahwa Wisnu ada di mana-mana. Hiranyakashipu lalu menunjuk ke arah pilar di dekatnya dan bertanya apakah Wisnu ada di sana. "Wahai anakku yang malang, kau selalu menggambarkan makhluk tertinggi selain aku. Makhluk tertinggi yang berada di atas segalanya, yang mengendalikan semua orang, dan yang ada di mana-mana. Tapi di manakah dia? Jika dia ada di mana-mana, lalu mengapa dia tidak hadir di hadapanku di pilar ini?" Prahlada kemudian menjawab, "Dia ada, dia akan ada, dia di mana-mana." Dengan geram, Hiranyakashipu memukul salah satu pilar istana sambil bertanya dengan nada mengejek, apakah ada dewa yang tersembunyi di dalamnya. Dan saat itulah Wisnu dalam bentuk dahsyat Narasima muncul dari sana, dan bergerak untuk menyerang Hiranyakashipu untuk membela Prahlada. Untuk membunuh Hiranyakashipu dengan tidak merusak anugerah yang diberikan oleh Brahma, dipilihlah wujud Narasima. Hiranyakashipu tidak dapat dibunuh oleh manusia, dewa, atau hewan. Narasima bukanlah salah satu dari mereka, karena ia adalah wujud Wisnu yang menjelma menjadi setengah manusia, setengah singa. Ia mendatangi Hiranyakashipu saat senja, bukan siang atau malam, di ambang pintu halaman, bukan di dalam maupun di luar rumah, dan menaruh Raja Iblis itu di pahanya, bukan di tanah maupun di langit, dengan menggunakan kuku-kukunya yang tajam, bukan senjata ataupun tangan. Maka Narasima membunuh Hiranyakashipu dengan brutal, mencabik-cabik, dan mengeluarkan isi perutnya. Setelah mencapai tujuannya untuk membunuh iblis Hiranyakashipu, Dewa Wisnu seharusnya kembali ke wujud aslinya. Namun Narasima setelah mencicipi darah, tidak terburu-buru untuk kembali ke wujud aslinya. Kekuatan Narasima secara keliru dianggap mengancam dunia oleh para dewa. Maka Dewa Siwa mengirim wujudnya sebagai Virabhadra untuk mengalahkan Narasima. Namun, Narasima mampu mengalahkan Virabhadra. Dewa Siwa pun mengambil wujud yang lebih berbahaya sebagai Syaraba dan kembali menantang Narasima. Melihat hal ini, Narasima kemudian menjelma menjadi Ganda Berunda. Ganda Berunda dan Syaraba bertarung selama 18 hari. Ganda Berunda mengeluarkan isi perut dan membunuh Syaraba pada hari ke-18. Setelah itu, Ganda Berunda dan Syaraba menjelma kembali menjadi wujud asli Wisnu dan Siwa, dan pergi ke kahyangan masing-masing di Waikunta dan Kailasa.